Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mohon rahmat kemurahan hati dan kebebasan batin, sehingga kami mampu belajar untuk bersikap lepas bebas terhadap barang, orang, atau diri sendiri, dan mengikutimu lebih dekat lagi dalam kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Putri-putri Renya Rosari, Bapak Uskup Gabriel Manek, dan Suster Ibu yang terkasih, kita jumpa lagi dalam berkat Tuhan dan perlindungan Bunda Maria Renya Rosari. Kita mau merenungkan penghayatan kaul-kaul. Pendasarannya dari Injil Matius bab 19, Konstitusi artikel 118 dan artikel 121. Kita dengarkan apa kata Yesus. Alasan orang tidak hidup dalam perkawinan. Dalam Injil Matius bab 19 ayat 12 dikatakan demikian. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang-orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Ada 3 alasan mengapa orang tidak hidup dalam perkawinan. Pertama, dari dalam rahim ibunya, dia memang tidak bisa hidup dalam perkawinan. Dan alasan yang kedua, saudari-saudari, menurut Injil Matius, dia tidak kawin karena orang lain yang membuatnya dia memilih hidup tidak kawin. Tetapi ada alasan ketiga. Ada orang yang tidak kawin karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Kemauan sendiri, kita mau sendiri untuk tidak ambil bagian dalam hidup perkawinan dengan alasan demi kerajaan Allah.
Di sini kita bisa ungkapkan kalau demi kerajaan Allah berarti penyerahan diri secara total kepada Allah. Itulah yang menjadi salah satu daya tarik bagi umat manusia. Sering kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Mengapa ibu tidak kawin? Kalau dari kalangan kita, orang Kristiani yang Katolik, sangat jelas. Mereka tidak menikah demi kerajaan Allah. Tetapi bagi orang-orang di luar sana, mereka punya jawaban tersendiri. Baik saudari-saudari yang terkasih, ada 3 hal yang mau kita renungkan. Ada semangat kemartiran, pengosongan diri, dan hidup penuh pengorbanan. Ada kemartiran di sini. Martir ada 2 macam, martir merah dan martir putih. Martir putih adalah mereka yang menderita secara batinia, mengalami tantangan dan pergulatan hidup oleh karena mewartakan Injil. Jadi penderitaan secara batinia. Sedangkan martir merah adalah mereka yang menderita secara fisik, penumpahan darah. Mereka dibunuh atau dianiaya demi mempertahankan iman atau mewartakan imannya atau menjadi saksi Injil. Ada 2 nilai kemartiran. Saudari-saudari, kita lihat di sini, kalau kita mau menghayati ketiga kaul, nilai kemartiran ada di hadapan kita. Martir merah atau martir putih. Untuk menghayati kaul ketaatan, kita perlu pengosongan diri. Dari konstitusi kita artikel 138, dia berkata demikian. Yesus datang ke dunia tidak untuk melaksanakan kehendaknya, tetapi kehendak Bapanya sendiri. Dan tergerak oleh roh cinta, ia taat kepada kehendak Bapa dalam lingkungan hidup hariannya di Nazaret. Di tengah para muridnya sebagai yang melayani dan dalam kematiannya disalib. Ia menebus dunia dengan ketaatannya, karena ketaatan dalam cinta adalah basis untuk hidup dan pelayanan Kristiani. Maka, seperti putra Allah menghampakan dirinya dan mengambil wujud hamba, menjadi serupa dengan manusia dan merendahkan diri. Seperti dia merendahkan diri dan menjadi taat sampai mati, bahkan mati disalib. Demikian pula para anggota kongregasi Putri Renya Rosari. Demi cinta akan Kristus dan keselamatan jiwa-jiwa, dia dan di bawah pimpinannya mempersembahkan kehendak sendiri secara penuh sebagai pengorbanan diri kepada Tuhan. Demikian kita mengikrar diri kepada Tuhan yang dicintai lebih dari segala-galanya. Maka di sini kita perlu belajar seperti Yesus. Dalam Filipi bab 2 ayat 8 sampai dengan ayat 6 sampai ayat 8. Kita lihat di situ. Yesus merelakan dirinya, mengosongkan dirinya, meninggalkan kealahannya
dan menjadi sama seperti manusia. Dia yang dalam rupa Allah meninggalkan kealahannya. Itulah yang diharapkan dari pihak kita, mengosongkan diri, bersikap lepas bebas untuk bisa menghayati kaul ketaatan. Dan pada artikel 141 dia mengatakan mencari dan melaksanakan kehendak Allah dan bukan kehendak kita. Saudari-saudari, mencari dan melaksanakan kehendak Allah seperti renungan kita pada hari yang kedua. Bagaimana cara hidup seorang Putri Renya Rosari mencari dan melaksanakan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Membaca tidak terlalu susah, tetapi menghayatinya luar biasa. Kita bergulat lahir dan batin untuk bisa mencari kehendak dan melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah. Dalam konstitusi artikel 142 tata hidup 2, karena kesulitan untuk bersikap lepas bebas dan mencari kehendak Allah untuk kita bisa laksanakan, maka yang perlu di sini membina sikap ikhlas. Ikhlas, jujur, dan berterus terang kepada pimpinan. Sedangkan sikap mengomel dan menggerutu, merongrong kewibawaan pimpinan, serta mengarahkan kehendak pimpinan kepada kehendak sendiri harus dijauhkan. Saudari-saudari yang terkasih, terkadang kita terpengaruh oleh kehendak dan keinginan kita secara pribadi, sehingga lepas bebas, tulus, ikhlas perlu kita bina dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, bahkan dari waktu ke waktu, supaya kita bisa melaksanakan atau menghayati kaul ketaatan ini dengan tulus dan ikhlas. Dan pada konstitusi artikel 144 di sana dia mengatakan demikian. Dalam ketaatan yang rela ini pun kita meneladani sikap ketaatan Maria. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bagi seorang Maria, dalam Injil Lukas bab 1 ayat 38, taat akan kehendak Allah, mengandung dan melahirkan juru selamat, sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin, kata Maria, hal itu terjadi karena aku belum bersuami. Sikap ketaatan Maria melaksanakan kehendak Allah dan mengakui dirinya sebagai seorang hamba, tapi bukan hamba manusia, tetapi hamba Allah. Bukan hamba keinginan pribadinya, tetapi hamba Allah. Maka dia katakan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Saudari-saudari yang terkasih, itulah bagaimana pergulatan perjuangan kita untuk mengosongkan diri sehingga bisa menghayati kaul kemiskinan dalam hidup dan perutusan kita. Tidak gampang, tetapi dalam rahmat Tuhan kita bisa. Yang kedua, hidup penuh pengorbanan. Banyak hal yang perlu kita korbankan untuk bisa menghayati kaul kemurnian. Panggilan kita semata-mata
adalah anugerah Allah. Maka ada konsekuensi meninggalkan segala urusan dan keterlibatan menyangkut kesenangan atau urusan famili maupun keluarga. Panggilan ini adalah anugerah Allah yang mencintai kita, maka penuh konsekuensi meninggalkan segala sesuatu urusan yang tidak sesuai dengan misi lalu mengikuti Yesus. Hidup yang penuh cinta, hidup yang penuh kasih kepada sesama dalam komunitas. Kalau mau menghayati kaum kemiskinan, hiduplah dalam kasih di dalam komunitas. Kalau dalam komunitas kita berani mengasihi sesama dengan tulus, jujur, ikhlas, dan murni, kita juga berani mengasihi Allah dan orang-orang yang kita layani di luar komunitas. Hidup penuh cinta kasih kepada sesama dalam komunitas. Itu yang pertama. Mengapa? Karena sesama dalam komunitas adalah hadiah Tuhan bagi kita. Kita dikumpulkan dari berbagai suku, dari berbagai latar belakang, dan dari berbagai ragam budaya. Kita bertemu dan hidup bersama dalam komunitas, saling melengkapi dalam kelebihan dan kekurangan. Kita saling menyempurnakan satu sama lain. Ungkapan cinta dalam hidup berkomunitas semuanya tidak gampang atau tidak yang baik-baik, tetapi bahkan di sini di dalam artikel 156 konstitusi kita tentang hidup persaudaraan, kita saling mengoreksi sebagai saudara. Koreksi kelemahan sesama adalah bentuk ungkapan cinta. Koreksi dalam cinta. Yang berikut, untuk bisa menghayati kaul kemurnian, kita perlu memelihara sepanjang hidup. Kita lihat konstitusi kita, artikel 123, di situ sangat jelas dia berbicara bagaimana kita menghayati kaul ini. Kematangan cinta selibat membutuhkan waktu, dan hanya melalui pemeliharaan sepanjang hidup dapat memenuhi kepenuhannya. Karena pengaruh penebusan Kristus belum merasuk dalam diri kita sepenuhnya, dan pula karena kasih masih jauh dari kehidupan kita, karena masih dikuasai oleh kelemahan-kelemahan dan ketidakseimbangan dalam diri kita, maka usaha laku tapa, mati raga, dan sebagainya sangat membantu untuk menjadi matang dalam kaul ini. Oleh karena itu, kita perlu memelihara sepanjang hidup kita. Oleh karena kita perlu memelihara, maka perlu ada tapa dan mati raga, supaya kita bisa mampu menghayati kaul kemurnian. Selain itu, usaha pribadi di sini dikatakan hubungan batin dengan Kristus dalam ekaristi dan sakramen lainnya, dan doa yang mendalam. Perlu ada hubungan dengan Kristus. Hubungan dengan Kristus yang akrab, yang seperti saya bersaudara dekat. Kalau sehari saya belum berkomunikasi akrab dan mendengarkan dia, saya merasa hidup saya ini belum lengkap. Sehingga dalam doa, di sini dikatakan doalah yang dalam. Doalah yang penuh roh untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan yang menyapa kita.
dan juga dalam sakramen-sakramen lain. Kita membina hubungan batin dengan Kristus melalui Ekaristi, penerimaan sakramen-sakramen lain, dan dalam doa yang mendalam. Ada ungkapan dari Suster Ibu Anfrida, co-pendiri kita, Yesus adalah pusat kehidupan kita dan sumber kekuatan. Semua yang kita lakukan demi Yesus. Demi Yesus, saya mau melakukan apa saja. Kata dan ungkapan Suster Ibu co-pendiri kita menjadi satu kekuatan daya tarik yang menarik kita untuk lebih dekat dengan Yesus, sehingga membuat kita lebih kuat, lebih berpusat dalam hidup dan misi kita, dan semuanya demi Yesus. Tanpa untuk Yesus, saya tidak melakukannya. Hal ini bisa terjadi pun harus ada doa yang mendalam, relasi dengan Yesus. Setiap ungkapan, setiap pekerjaan, dan setiap pergaulan, kalau kita selalu berkomunikasi dengan Yesus, apakah yang saya lakukan ini berguna untukmu Yesus? Kalau kita dengar Yesus katakan, oh teruskan saja, sangat berguna. Tetapi kalau Yesus katakan, yang ini tidak berguna untuk saya, jadi tidak perlu melakukannya. Itulah harapan dan kerinduan Ibu co-pendiri kita, Suster Ibu Anfrida SSPS. Yesus memberi kita kekuatan untuk mencintai Dia dalam diri orang miskin. Melihat orang miskin di mana kapanpun, kata Mother Teresa, saya melihat di dalam diri orang ini adalah Yesus sendiri. Jadi saya melayani orang miskin ini, saya melihat Yesus ada di dalam dirinya, sehingga dia tidak merasa jijik, tidak merasa sungkan, atau tidak merasa martabatnya direndahkan oleh karena melayani orang miskin. Tetapi dia melihat Yesus dalam diri orang miskin, maka martabat pelayanannya dinaikkan ke atas permukaan karena Allah lah yang dilayani. Saudari-saudari yang terkasih, kalau relasi dengan Yesus, relasi dengan Allah Bapa, relasi dengan Roh Kudus, relasi dengan Allah Tritunggal Maha Kudus perlu menjadi satu kekuatan ampuh bagi kita, maka kita berterima kasih kepada Suster Ibu Anfrida yang telah mendidik dan melatih kita sejak awal kongregasi ini dimulai. Setelah beliau berdiskusi dengan Bapak pendiri, apakah putri-putri Renya Rosari membuka doa pada pagi hari dengan mengundang Roh Kudus, dan itu menjadi kesepakatan. Maka setiap hari kita membuka doa di pagi hari dengan mengundang Roh Kudus. Mengundang Roh Kudus untuk mendampingi perjalanan hidup kita, sehingga kita mampu menghayati kaul-kaul yang telah kita ikrarkan. Dan setia mengunjungi Yesus dalam tabernakel, memberi salam pada Yesus, berdoa di depan sakramen Maha Kudus. Hal ini ada mudah dan ada susahnya. Seringkali kita lewat begitu saja. Seringkali kita pulang sudah merasa lelah, ngantuk, haus dan lapar, tidak mampir, tidak memberi salam. Tuhan Yesus tahu saya ini capek sekali, jadi
saya langsung ke kamar makan. Dah Yesus, saya lanjut ya. Itulah sikap kita terhadap Yesus yang sangat mencintai kita. Relasi dengan Yesus harus intim supaya bisa menghayati kaul kemurnian dengan tulus, ikhlas, dan bebas. Yang berikut adalah kaul kemiskinan. Kita lihat pada konstitusi artikel 131. Di situ dia mengatakan demikian. Sebagai kongregasi dengan orientasi pelayanan orang miskin, kita perlu mewujudkan ikatan wajib terhadap kaum yang tertindas. Tuhan sendiri memilih cara dan bentuk hidup manusia yang miskin. Maka PRR sebagai komunitas biarawati hadir di tengah masyarakat dengan cara dan bentuk hidup miskin. Di sini diminta dari kita bersikap lepas bebas, tidak terikat pada tempat atau orang tertentu dalam usaha menghayati kaum kemiskinan ini. Kita harus jujur sehingga cara hidup kita benar-benar menampilkan kemiskinan secara nyata, bukan pura-pura. Kita harus sungguh-sungguh menjauhkan konsumerisme. Sama sekali tak mungkin kita mencintai kemiskinan dan merasakan hiburan yang tersembunyi di dalamnya jika kita tidak mengalami akibat nyata dari kemiskinan. Perlu secara berkala kita meninjau penghayatan kemiskinan kita. Saudari-saudari yang terkasih, di dalam konstitusi artikel 131 tata hidup 1, penghayatan kemiskinan kita harus jujur sehingga cara hidup kita benar-benar menampilkan kemiskinan. Dan pada konstitusi artikel 132, hidup miskin diwarnai hidup tanpa milik pribadi, serta memiliki semua bersama-sama, cinta terbuka terhadap sesama. Saudari-saudari, kita perlu bertanya dalam diri, apakah kita masih melekat dengan harta milik secara pribadi, tidak terbuka terhadap sesama? Kalau mendengarkan sharing, bahkan melihat kenyataan-kenyataan, kita menjadi terpukul. Kalau kita pindah, kita bawa begitu banyak barang, banyak sekali. Apakah itu artinya kita menghayati kaum kemiskinan? Kita benar-benar di sini dikatakan jangan harus menjauhi konsumerisme, tapi kita tumpuk barang begitu banyak di dalam kamar, dan pada saat kita pindah kita bongkar dan begitu banyak barang kita bawa. Konsumerisme masih ada dalam hidup dan penghayatan kaum kemiskinan. Kita miskin tapi kita punya banyak barang. Maka perlu kita refleksikan pada hari-hari retret ini supaya hidup kita lebih dimurnikan. Saudari-saudari yang terkasih, untuk lebih mendalami judul ini, ada satu pertanyaan. Penghayatan kaul kita dalam keseharian, baik di komunitas maupun di tempat tugas. Sharingkan dalam narasi untuk saling memperkaya dan meneguhkan sesama.
bagaimana penghayatan kaul-kaul kita dalam keseharian, supaya kita lebih memperbaharui diri. Tanpa direfleksikan, kita rasa seperti berlalu begitu saja. Kita tidak pernah ada perubahan, kita tidak pernah ada memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Bahkan kadang-kadang semakin hari semakin tidak baik dalam penghayatan kaul-kaul kita. Oleh karena itu, di masa pandemi COVID-19, walaupun dalam retreat online, tapi mari kita berbenah diri. Kita melihat kembali bagaimana saya menghayati ketiga kaul dalam kehidupan keseharian saya. Sehingga tahun 2020 bukan lagi dikenang sebagai tahun pandemi COVID-19, tetapi tahun di mana saya mulai memijakkan langkah kaki dan hidup saya untuk membenahi diri, memperbaiki cara penghayatan kaul-kaul saya, sehingga hidup saya semakin berkenan kepada Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati. Bunda Maria mendoakan kita. Terima kasih.